lihatnya sangat berbeda ya. Bukan dari soal namanya aja. Dari asal usul dan dari posisi masing-masing jelas berbeda. Kalau di Islam kan Isa disebut nabi. Kalau di Kristen Yesus itu bukan sekedar nabi, tetapi dia Mesias. Kemudian kalau di Islam ibunya Maryam, Ibnu Maryam, dan dia dilahirkan di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus kan enggak. Dan Yesus juga pada saat dia lahir itu ditemani oleh Yusuf. Sedangkan kalau Maryam kan tidak ditemani Yusuf karena nggak ada figur Yusuf di dalam kehidupan Maryam. Jadi bagaimana mau dikatakan sama? Kisah tentang Isa dengan Yesus itu kesamaannya adalah tidak berbapak aja. Sedangkan yang lain-lain itu banyak sekali bedanya, ya. Kemudian kesamaan yang disama-samakan menurut saya adalah ya itu terjadinya di Israel. Waktunya ya kurang lebih 600 tahun sebelum Muhammad. Ya itu aja, jadi masih banyak spekulasi kalau dibilang sama ya. Karena kalau dibilang sama, berarti itu salah satu salah. Gak mungkin kedua-duanya benar kan? Nah sekarang masalahnya Islam menganggap itu Isa yang paling benar. Sedangkan Kristen menganggap Yesus yang paling benar. Karena lebih dulu salah satunya. Karena yang lebih dulu kan gak mungkin menjiplak yang lama. Kalau dikatakan menyempurnakan, nah itu kembali berarti itu menohok sifat Tuhan itu kalau menyempurnakan. Jadi kembalilah soal Islam, soal Yesus atau Isa ini menjadi problem kalau itu disama-samain. Tapi kalau mau disama-samain pun, ya kami tentu bisa menjawab. Gitu. Bukan disama-samain Kusnadi, maksudnya perspektifnya menurut Islam dan Kristen itu, makanya Adrian salah perfeksi tadi, salah dia itu memahami maksudnya yang mau dibahas. Kalau ya, Islam nggak menyamakan karena Isa sendiri nggak disalib. Ya itu berarti kan beda. Sebenarnya kalau Isa dengan Yesus itu beda. Sebenarnya kita tidak ada masalah. Islam dengan Kristen nggak ada masalah. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sama seperti soal kita dengan Buddha. Buddha kan punya suatu kisah sendiri. Kita punya kisah sendiri, ya nggak masalah, masing-masing berjalan sendiri. Tidak dipermasalahkan lah, silakan. Tetapi manakala sekarang dipertentangkan mana yang benar antara Yesus dengan Isa, nah itu yang jadi problem. Dari sudut Kristen dianggap disalah-salahkan. Dari sudut Islam juga merasa, loh kok kisah Isa disalah-salahin? Karena itu problemnya. Tapi Kusnadi, dari pihak Kristen ada juga yang mengakui bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah sama. Tidak maksudnya tidak sama dalam artian 100%, tapi istilahnya Isa yang di Al-Qur'an yang disebutkan itu sama. Entah itu dari segi linguistik bahasa dan lain semacamnya. Seperti Pietro contohnya. Dan Tambunan dan lain-lain. Atau katakanlah seperti ini, Saifuddin Ibrahim itu juga mengakui walau tidak menyatakan 100%. Jadi tidak ada dari pihak Kristen itu 100% menyatakan Isa dan Yesus itu oknum yang berbeda. Pasti ada segelintir atau sebagian itu menyatakan sama oknum itu. Ya, nah disitulah pada saat kita mengatakan sama, nah terus mana yang benar secara detail? Ya misalnya soal tadi yang saya katakan, apakah di bawah pohon korma atau di kandang binatang? Kan itu aja satu hal aja beda. Nah apalagi hal yang prinsipil seperti tidak mati disalib, tapi diserupakan, yang satu disalib. Jadi kan mau nggak mau akan terjadi benturan di situ. Nah, Islam akan mengeluarkan berbagai dalil bahwa dia yang paling benar. Demikian juga Kristen. Jadi akhirnya ini nggak akan selesai. Kita sudah 1.500 tahun ya, tapi nggak pernah selesai. Pertentangan ini nggak selesai. Karena saya juga baca di sirah Ishak maupun Isa. Itu pertentangan itu sudah ada di zaman mereka. Ya, dalil-dalilnya pun kurang lebih mirip lah dengan yang kita miliki sekarang.
sampai kapan? Gak akan sampai kok. Nanti sampai akhir zaman pun akan terjadi pertentangan semua. Jadi artinya gini, kalau kita mau menyamakan, berarti kita siap untuk menghadapi benturan gitu di situ. Artinya akan terjadi perdebatan. Ya seperti kita inilah sekarang berdebat kan sebenarnya tujuannya untuk mempertahankan argumen masing-masing. Islam mengaku agama paling benar. Ya sama, semua agama juga kecap nomor 1, itu masalahnya. Gitu Pak. Tapi juga ada sebagian dari Kristen. Ini kan tadi berbicara soal ada Yesus, di mana dalam Bible itu dikatakan dilahirkan di kandang domba. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan dilahirkan di bawah pohon korma. Sebagian Kristen ada yang menolak itu karena apa? Katanya di Yerusalem tidak ada pohon korma dan lain semacamnya. Tetapi ada pula sebagian Kristen itu yang menyatakan bahwasanya Yesus tidak lahir bahwa kandang domba, apalagi itu konteksnya pada saat musim salju, yang kalau dalam kalender itu 25 Desember. Artinya tidak ada sebagian, tidak semua sebagian Kristen itu menyatakan tentang kelahiran Yesus itu terjadi pada tanggal 25 Desember pada musim salju, melainkan pada musim panas. Nah, musim panas ini kalau mau dianalisakan, di Al-Quran itu menceritakan Isa di pohon korma. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini dari pihak Muslim, karena ini lebih tahu lah soal itu, saya juga baca banyak tentang pohon korma itu. Tetapi gini lah, soal di dalam kekristenan, kalau mereka mengatakan tidak mengakui itu di kandang binatang, ya saya kira mereka mungkin nggak baca Bible, nggak baca Alkitab. Karena gini, di dalam kita berdiskusi kan bukan hanya pendapat orang. Bukan. Kalau pendapat orang tidak mengakui di kandang binatang, tapi tidak mengakui kelahirannya pada saat musim salju. Oh, soal waktu kelahiran. Ya, di dalam kekristenan itu karena gini, di Alkitab tidak dicatat apakah itu musim salju, apakah musim panas, ataukah musim semi, itu nggak dicatat. Cuman kita hanya melihat dari data-data yang lain. Nah, karena nggak dicatat itu, maka terjadilah perbedaan tafsiran. Nah, perbedaan tafsiran itu masing-masing ya punya argumen sendiri-sendiri. Saya tahulah masing-masing punya argumen. Argumen si A saya tahu, argumen si B saya tahu, si C saya juga tahu. Jadi artinya gini, kenapa itu nggak dicatat? Ya karena saya kira Tuhan tidak menganggap itu penting. Kalau kamu berbicara Tuhan, apa tidak penting yang barusan tadi, kamu akan berbenturan dengan pertanyaan kamu tentang mana yang ini sebenarnya yang benar. Kenapa Al-Quran menyatakan bahwasanya kitab yang disempurnakan? Kamu akan berbenturan. Pak Romli noise. Silakan bagi yang Muslim untuk ingin menanggapi. Ya, begini ya, saya kira gini. Setiap kali kalau hal ini dibenturkan, saya tuh kan setiap kali, mungkin teman-teman sering dengar ya, saya ngomong bahwa apa yang dikatakan oleh Quran itu ya silakan seperti apa. Cuman saya permasalahkan itu bahwa kenapa Quran itu datangnya sangat terlambat, dan kedua itu bukan oleh orang Israel, dan itu tidak secara langsung gitu. Sedangkan kitab-kitab terdahulu itu Allah secara langsung datang kepada nabinya. Hanya kepada Muhammadlah satu-satunya nabi di mana Allah tidak datang langsung. Itu yang selalu saya pertanyakan gitu. Makanya saya tuh tidak bisa menerima lah gitu kalau itu nabi. Silakan bagi yang hand raise. Budak Angus, silakan. Halo. Saya bagi partisipan yang ingin bertanya, silakan hand raise. Pak Rosidi mungkin nanti hand raise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab sebetulnya. Oh, silakan Pak Romli, silakan.
Jadi begini, kalau kita ingin membicarakan positioning Yesus Isa Yesus Al-Masih itu dua pribadi atau satu pribadi, pertama yang harus dilihat sumber informasinya dari siapa, ya kan? Nah, mari kita lihat sumber informasi yang mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Menurut Pak Kusnadi ini adalah dari Bible kan, ya. Sedangkan sumber informasi yang mengatakan bahwa Isa, Yesus, Yesus Al-Masih itu satu pribadi adalah Al-Quran. Ya. Satu hal yang paling penting dari dua sumber informasi ini adalah proses pembukuannya, proses kanonisasinya, proses kodifikasinya, proses rosamul Quran atau rosamul Biblenya, bahwa seperti berulang kali saya katakan, proses kodifikasi Al-Quran itu sudah sangat teruji, terbukti baik secara ilmiah maupun secara akademis, yaitu dengan adanya sanad yang muttasil, yang bersambung, ditunjang dengan hafalan ratusan ribu sahabat Nabi yang sanadnya juga muttasil. Nah, sekarang kodifikasi Bible, mana ada sanadnya? Ya kan? Wong para penulisnya itu tidak sezaman dengan Yesus, Isa, Yesus alaihi salam. Konsekuensi logisnya, kalau sumber informasinya sudah cacat ilmiah, cacat akademis, dan cacat logika, maka semua turunan informasinya ya patutlah diragukan originalitasnya, validitasnya, dan otentifikasinya. Buktinya banyak sekali terdapat absurditas dan intra kontra di ayat-ayat Bible, terutama yang sering saya posting itu berkaitan dengan angka yang tidak bisa dibantah. Kalau berkaitan dengan narasi masih banyak pendapat ini begitu. Saya sering memposting kontradiksi ayat Bible berupa angka. Nah, jadi dengan demikian ditambah lagi secara logika dan secara keimanan, bahwa secara logika bahwa yang paling belakang adalah yang berhak mengkoreksi yang paling depan. Ya, secara keimanan di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Ini kuncinya. Wa muhaiminan alaih itu kalau dalam bahasa bebasnya adalah pengkoreksi terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi otomatis ketika semua informasi bertentangan dengan pengkoreksi dengan kitab yang sebagai korektor, maka ya tertolaklah yang bertentangan. Karena alur pertama, sumber informasinya sudah cacat secara ilmiah dan akademis. Yang kedua, di dalam sumber informasinya itu terdapat banyak intra kontra, terutama yang berbentuk angka. Nah, sedangkan sumber informasi yang sebelahnya, artinya Al-Quran, itu sudah teruji secara ilmiah dan akademis. Juga yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain adalah adanya posisi sanad yang muttasil dan hafalan yang juga bersanad
yang mutasil. Demikian. Oke, terima kasih. Sebelum saya berikan kepada partisipan yang sudah raise hand, saya sekali lagi mengingatkan bagi para partisipan yang ingin menanggapi, tolong raise hand-nya dong. Karena kita kalau memberikan ini kepada partisipan yang ingin berbicara, tentu pasti akan banyak yang ingin ngomong. Maka dari itu, silakan raise hand. Di sini ada ini, kalau masih kurang paham, di sini ada nih, ada apa? More pengaturan, ini ada gambar tangan raise hand. Silakan partisipan yang ingin ikut menanggapi, silakan raise hand. Yang sudah raise hand, Budak Angon mungkin silakan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru bangun. Iwan Pilah, yang sedang kita bahas dari andai kan ada dua oknum, maka marilah lihat bahwa yang kita bahas itu bukan tukang cukur, bukan supir, bukan bukan suatu pekerjaan yang mereka mungkin umum, ya. Jadi kedua versi ini saya melihat bahwa baik Islam atau Kristen mengakui dia adalah seorang yang manusia hebat, ya. Kalau Islam melihatnya bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin umat, gitu, yang notabene mungkin dan dipastikan jarang, ya, bahkan kalau bicara ini ya mungkin cuma satu saja, gitu, ya, kecuali kalau tukang cukur atau mungkin tukang koran atau mungkin supir, ya, oke lah, ya. Jadi mari teman-teman dari Kristenan lihatlah bahwa yang sedang kita perselisihkan itu, yang sedang kita rebutan siapa yang benar siapa salah itu, bahwa ini orang atau ini sosok adalah orang yang terkenal, gitu. Bahkan Islam mengatakan dia terkenal di dunia juga di akhirat, gitu. Islam pun mengakui demikian, ya. Kendati pun beliau secara kekuatan umat beda tentunya dengan Nabi Muhammad sebagai nabi kita, nabi terakhir. Tapi beliau adalah orang yang mampu, gitu, menggoyangkan suatu kekuatan yang ada pada masa itu, ya. Kalau mungkin kalau Romawi ya bangsa Romawi, kalau di sana ada orang Yahudi, tentunya orang Yahudi pun agak terperangah dengan kehadirannya, kan, gitu, ya. Jadi yang kita bahas adalah keagamaan. Agamalah yang dibawa oleh sosok ini, gitu kan, yang mana yang akhirnya, gitu kan, berusaha untuk memperbaiki agama sebelumnya. Jadi Isa itu sosok manusia yang diturunkan oleh Sang Maha Kuasa. Saya nggak menyebut Allah, ya, silakan, mungkin nanti ini untuk mempermudah aja. Diturunkan oleh Sang Maha Penguasa langit dan bumi untuk memperbaiki kondisi pada zaman itu, ya. Yang kalau saya katakan ekses akibat dari pergerakan dia itu hampir sama dengan nabi-nabi sebelumnya, gitu. Ya, kita sama-sama mengakui kita sebelumnya mengakui ada Abraham, walaupun kami Ibrahim ada Abraham, kami mengatakan Musa ada Moses, ya, Noah dengan Nuh, ya. Jadi ayolah, gitu kan, kita sedang berbicara seorang manusia yang hebat, yang sangat kenapa? yang sangat hebat, yang sangat mulia, yang sangat terkenal, gitu kan, pada zamannya juga pada akhirnya, gitu. Sebagian dari orang kami pun mengakui bahwa dia pun akan turun nanti, gitu kan. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahpahaman ini, ya. Jadi kepada Kang Injil khususnya, ayolah Kang, kita hari sedang membicarakan orang yang sangat saya katakan demikian. Dan kalau kalian lihat Islam kami itu sangat memuliakan, ya, dia bukan dari keturunan pejinah, dia begitu hanif, begitu sopan, lemah lembut, ya kan, dia begitu mengajarkan ilmu kasih yang begitu, itu kami setuju dan kami sejalan dengan itu, ya. Bagaimana dia mengobati, bagaimana kelebihan itu kami akui, ya, orang-orang hebat, gitu kan. Kalau dia jago bisa nyukur, dia bisa bikin jembatan, saya pikir itu bukan itu yang sedang kita bahas, gitu, ya. Tapi yang bisa menyembuhkan orang yang sopak, bisa menyembuhkan orang yang yang mati, kan, gitu kan. Dia juga kalau dalam Islam bahkan ada kelebihan, dia bisa membuat burung, kan? Ya. Jadi
saya sangat naif manakala ini Islam yang juga notabene agama datang terkemudian itu, manakala datang untuk memperbaiki kalian, kok seakan-akan kami itu tidak dipandang mata gitu loh. Oke, namanya penolakan harus ada dalam kehidupan ini, tapi ketika Anda menolak kebenaran ini, yang resiko bukan kami datang, kami berkewajiban untuk menjelaskan, menerangkan gitu kan, memberikan kabar gembira dan peringatan. Inilah tugas kami, dan sekali lagi ini bicara agama. Oh, masih menolak. Oke, sekarang kenapa? Di dalam Islam saya melihat tidak ada yang berbeda pendapat tentang Isa. Tidak ada dalam keislaman bahwa kami memandang dia sebagai Tuhan. Insya Allah. Ya, saya yakinkan dalam keislaman itu Isa itu nggak ada yang memandang dia sebagai Tuhan. Artinya kami sepakat dia adalah Nabiullah, Rasulullah. Sekarang di dalam keagamaan kalian, teman-teman Pakus yang notabene mengatakan bahwa kalian adalah juga mengakui dia sebagai, ini juga ada yang mengakui dia sebagai Rasul. Ya, jadi kalian sendiri masih dilema, masih dua paham, dua kaki, gitu kan. Nah, Pak Absu mengatakan kalau salah satu benar, satu iya, tapi keduanya salah itu juga bisa. Tapi kalau dia benar, iya saya setuju. Tapi lihatlah benar itu seperti apa. Benar itu kesesuaian antara fakta dan data kan, gitu. Faktanya seperti itulah, datanya seperti inilah kebenaran. Yang kami bawa silahkan kita lihat. Jangan terpaku karena mungkin beda tempat, ini di Palungan. Ya Allah, itu. Yang kedua juga saya kuatkan begini ke teman-teman. Di dalam Kristen ada yang mempunyai gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Ya. Atau ada tidak sedikit teman-teman dari Kristen juga yang memaksakan diri dan mengambil konsep Quran. Di dalam Quran sekian bahwa ini. Come on, ayo. Itulah bukti bahwa kalian tuh lemah, bahwa kalian tuh meminta, masih mendukung, mengoreh-ngoreh, nyeker-nyeker gitu. Kalau orang sudah bilang gitu kan, mencari dukungan dari kitab suci Al-Quran. Tidak akan cukup dari ya, saya kan tidak cukup. Kenapa? Ya masih banyak. Gitu kan. Bahkan kata tadi Ustaz saya mengatakan, Pak Roni mengatakan, itulah ketidakbagusan kalian. Ya, di antara kalian antara tidak sesuai, ya fakta dan datanya ada kontradiksi segala macam. Untuk Pak Romli tadi coba Bapak jelaskan kepada kami, khususnya kepada Pak Indio, bahwa beliau masih meragukan kenapa Nabi Muhammad datang terlambat. Gitu. Itu mungkin nanti Pak Romli berkewajiban untuk menyampaikan, karena itu emang sering saya mengatakan mendengar pernyataan Pak Indio. Makasih teman-teman, semoga bisa dipahami dan maaf agak panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Sub-Zero. Speak up, open mic. Sudah resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya daripada Malaysia ya. Saya tadi agak tidak sempat untuk menyangkal Adilion. Dia mengatakan bahwa Bible itu adalah Injil, ya. Dan saya mau menyangkal tapi dia sudah keluar. Oke, saya mau memberikan satu bukti bahwa sekiranya satu ayat di dalam Bible itu yang telah menolak bahwa Bible itu adalah firman ataupun perintah Tuhan, makanya ia dah terbatal, tidak valid lagi Bible itu sebagai firman daripada Allah dan yang dibawa oleh Yesus ataupun Isa. Kalau kita lihat dari ayat 1 Korintus 7 ayat 12,